Assalamualaikum warahmatullahi. Video kali ini kami akan beritahukan beberapa mukjizat dari 300 macam mukjizat Rasul Muhammad alaihi salam wassalam. 1. Air susu yang melimpah. Mukjizat pertama kali sudah ada ketika kelahiran Nabi Muhammad. Halimah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat air susu mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya, hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya, bahkan merasa sering kurang. Bersamaan dengan keanehan yang dialami oleh Halimah, suaminya pun juga merasa heran. Pasalnya unta betina tua miliknya tiba-tiba menghasilkan air susu begitu melimpah. Keduanya pun bisa meminumnya dengan sangat puas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. 2. Pembelahan dada. Halimah mengasuh Muhammad kecil kurang lebih selama 2 bulan. Ibunya sempat menolak jika anaknya hidup di Mekah karena terasa tidak begitu mendukung untuk perkembangan Muhammad. Akhirnya, bayi itu pun kembali mengikuti ibu asuhnya dan tumbuh remaja dengan saudara-saudaranya. Muhammad yang sedang menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba datanglah 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Keduanya langsung membelah dadanya dan langsung mengambil benda hitam di dalamnya. Nabi sebenarnya tidak tahu apa tujuannya, begitu pun dengan Halimah dan suaminya. 3. Membelah bulan. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah akhirnya menunjukkannya dengan membelah bulan atas kebesaran Allah. Kalangan Quraisy tentu terkejut pada apa yang bisa Muhammad lakukan. Bahwa orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka tentang mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka adanya pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Membelah bulan ini tentu hanya salah satu dari banyaknya mukjizat dari Nabi Muhammad atas kebesaran Allah. 4. Air mengalir dari jari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya bisa terlihat ketika air bisa mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Hal ini membuat mereka akhirnya bergegas menuju ke Rasulullah tepat setelah wudhu. Orang-orang berkata jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu kecuali hanya sepanci air kecil yang tentunya kurang bagi semuanya. Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari-jarinya. Akhirnya semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. Pada Quran Surah Al-Furqan, 7-8 terekam bagaimana sejumlah orang bertanya-tanya mengapa Allah tidak memberikan Nabi Muhammad harta kekayaan, atau mengapa Allah tidak membuatkan beliau kebun, sehingga beliau dapat makan dari hasilnya. Mengingat fakta bahwa Nabi Muhammad harus mencari nafkah yang sebagiannya berasal dari fai dan ghanimah. Dan orang-orang zalim itu berkata kepada umat muslim, kalian hanya mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Ini merujuk pada peristiwa di mana Nabi Muhammad pernah terkena dampak sihir yang dikirimkan oleh seorang pria Yahudi bernama Labid bin Asam. Istri Nabi, Aisyah, melaporkan bahwa karena sihir tersebut, dalam seharian Nabi Muhammad mengira diri beliau sedang melakukan suatu hal tertentu, padahal pada faktanya tidak. Allah menekankan pada Quran Surah At-Takwid ayat 22, bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Meskipun hanya bermukjizatkan Al-Quran, agama yang beliau bawakan, Islam, dengan disebarkan secara damai maupun invasi, kini telah memiliki lebih dari 1,9 miliar penganut di seluruh dunia, yang di dalamnya terdiri dari aliran Sunni, Sufi dan lain sebagainya, yang diantaranya memiliki perbedaan pada akidah usul batang. Dan pada masing-masingnya terdapat pula mazhab-mazhab yang memiliki perbedaan pada cabang furu. Seperti dalam aliran Sunni, di mana terdapat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Setiap rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan risalah mempunyai mukjizat. Mukjizat merupakan kejadian peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akan manusia. Mukjizat bagi seorang rasul dan nabi merupakan salah satu identitas dari kerasulannya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada rasul dan nabinya tidak sama melainkan berbeda-beda. Biasanya mukjizat diberikan Allah dalam bentuk sesuatu yang umum berlaku pada masanya, lain halnya dengan Rasulullah Muhammad alaihi salam wassalam. Beliau diberikan mukjizat yang lebih spesial dan lebih dahsyat daripada nabi dan rasul sebelumnya. Demikian penjelasan mukjizat Rasul Muhammad alaihi salam wassalam. Semoga kita diberkahi dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku seiman, subscribe channel ini supaya berkembang dan melanjutkan kisah para rasul lainnya, dan komentar serta share,
dan bunyikan pula loncengnya, dan kalau di-share kalian akan mendapat pahala dan kalian akan panen pahala bersama-sama di alam mahsyar nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi